Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bu Aul Belajar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan termokimia, membahas lebih dalam persamaan termokimia. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi kimia setara yang mencakup energi panas yang terlibat dalam reaksi. Kaidah yang harus diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia yang pertama, fase reaktan dan produk harus dituliskan, baik padat S, cair L, gas G maupun larutan aki. Bisa kita lihat ini A plus B, di sini jangan lupa dituliskan wujud atau fase zatnya. 2. Besarnya delta H berbanding lurus dengan jumlah reaktan atau produknya, sehingga koefisien reaksi akan menunjukkan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Bisa terlihat di sini koefisien A1, maka delta H-nya min 100 kJ, namun jika jumlah reaktannya kita ubah menjadi setengahnya, ini setengah A, semua akan ikut walaupun jumlah reaktan atau produknya diubah menjadi setengahnya, maka perbandingannya harus sama, tetap 1 banding 2 banding 1. Nah, delta H-nya pun harus kita ubah menjadi setengahnya, yaitu 50 kJ. Kalau kita kalikan, misalnya kita kalikan 3 kali juga sama, maka delta H-nya akan menjadi 3 kali semula. 3. Untuk dua reaksi yang sama, maka besarnya delta H juga sama, namun tanda berlawanan untuk reaksi sebaliknya. Sebagai contoh, A plus 2B menjadi C sama dengan delta H-nya melepaskan min 100 kJ, maka jika reaksinya kita balik C menjadi A plus 2B, maka delta H-nya menjadi positif 100. Tandanya berlawanan. Untuk persamaan termokimia reaksi eksoterm terdapat beberapa kata kunci dan padanannya. Yang pertama, melepaskan, menghasilkan, membebaskan, memancarkan, mengeluarkan, dan kata lain yang sepadan, kalor ya. Jadi kalau kita tuliskan sebuah reaksinya karena dia melepaskan kalor, maka kalor akan berada di sebelah kanannya panah reaksi. Sebagai contoh, misalnya N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Ini delta H-nya sama dengan min 91,8 kJ. Maka kalau kita buat narasi, pembentukan 2 mol gas amonia akan membentuk 2 mol dari koefisiennya. Dari 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen menghasilkan panas sebesar 91,8 kJ. Jadi karena eksoterm minus, maka menggunakan kata menghasilkan atau kata-kata yang sepadan dengan menghasilkan. Begitu juga dengan endoterm, maka kata kunci yang biasa digunakan adalah menyerap, membutuhkan, memerlukan, menerima kalor, dan seterusnya. Untuk endoterm, karena menyerap, maka kalor akan berada di sisi kiri dari panah reaksi. Sebagai contoh, Br2 menjadi 2Br, delta H sama dengan plus 192,5 kJ. Jika kita narasikan, maka reaksi atomisasi 1 mol gas bromin, 1 mol karena ini koefisiennya 1, memerlukan kalor sebesar 192,5 kJ. Perubahan entalpi atau delta H. Perubahan entalpi reaksi standar atau delta H0 atau juga disimbolkan dengan delta H298 merupakan perubahan entalpi yang diukur pada keadaan paling stabil dari suatu zat, yaitu pada tekanan 1 atm, suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius, dan konsentrasi 1 molar untuk semua zat dalam larutan. Kondisi standar di sini tidaklah sama dengan kondisi STP atau 1 atm 0 derajat Celcius. Macam-macam perubahan entalpi reaksi standar atau delta H0. Yang pertama, delta H0 perubahan fisika, misalnya delta H0 fusion, delta H0 evaporation, delta H0 sublimation. Delta H0 perubahan kimia, misalnya delta H0 formation, delta H0 dissociation, delta H0 combustion. Kita bahas yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0, F singkatan dari formation, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Kata kunci pada delta HF0 adalah 1 mol satu senyawa dan unsur-unsurnya pada keadaan standar. Sebagai contoh,
Reaksi pembentukan gas amonia membutuhkan kalor sebesar 50,63 kJ. Cara menuliskan persamaan termokimianya, karena ini adalah pembentukan itu berarti menghasilkan gas amonia, maka NH3 pada persamaan termokimia dituliskan di sebelah kanan panah reaksi. Sesuai dengan kata standar NH3 haruslah 1 mol, maka ini koefisiennya dijaga agar tetap 1. Nah, di sini unsur NH3 adalah N dan H. Nah, N pada keadaan standar itu adalah N2 gas dan H berbentuk gas H2. Selanjutnya kita setarakan persamaan reaksinya. N di kiri N2, di kanan N-nya 1, maka ini harus dikalikan setengah. Tidak boleh N di kanan kita kalikan 2 karena ini harus dijaga tetap 1 mol agar definisi kata standar tetap terjaga. Kemudian H2 ini dikalikan 3/2. 3/2 kali 2 adalah 3. Kita akan dapatkan H di kiri sama dengan H di kanan. Kata kunci membutuhkan itu berarti delta H0 pembentukan NH3 adalah reaksi endoterm, sehingga kita tuliskan delta H0 nya sama dengan positif 50,63 kJ per mol. Contoh reaksi lainnya adalah pembentukan FeCl3, di mana FeCl3 berasal dari unsur Fe dan Cl. Fe pada keadaan standar berbentuk padat dan Cl dalam keadaan standar berbentuk gas Cl2. Selanjutnya kita setarakan, maka kita akan dapatkan Cl2 dikalikan 3/2. Di sini delta H0 nya negatif 214, artinya reaksi yang berlangsung adalah eksoterm. Berikutnya adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0. D di sini singkatan dari dissociation, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contoh, reaksi penguraian standar 1 mol gas PCl3. Di sini menguraikan berarti PCl3-nya letaknya ada di kirinya anak panah. PCl3 kita uraikan menjadi unsur-unsurnya. P pada keadaan standar berbentuk padat dan Cl berbentuk gas Cl2, dan PCl3 harus berkoefisien 1 karena dia harus 1 mol. Kita setarakan, delta H0 di sini tertulis plus 228 karena kata kuncinya adalah membutuhkan kalor. Ini adalah reaksi endoterm. Begitu juga dengan reaksi penguraian SO3, S pada keadaan standar berbentuk padat dan O berbentuk gas, O2. Delta HF0 merupakan kebalikan dari delta HD0. Perubahan entalpi pembentukan standar dari amonia kita balik menjadi entalpi penguraian standar amonia. Ketika persamaan termokimia dibalik, maka delta H0 menjadi berlawanan. Semula delta H0 nya positif untuk delta HF0 menjadi negatif untuk delta HD0. Perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol satu senyawa. Kata kuncinya adalah yang dibakar harus 1 mol. Reaksi pembakaran selalu bereaksi dengan gas oksigen. Sebagai contoh, reaksi pembakaran 1 mol gas hidrogen, di sini gas H2 bereaksi dengan O2 membentuk H2O. Karena melepaskan berarti dia mengalami reaksi eksoterm, sehingga delta H0 kita tuliskan min 285,83 kJ. Begitu pula dengan reaksi pembakaran gas metana, CH4 harus direaksikan dengan gas O2 membentuk CO2 plus 2H2O. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.